cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing pendek lagi. Nah ini terbatas untuk 10 orang aja, jadi bagi teman-teman yang pengen ikutan cepet-cepet aja kontak saya guys. Nah ini akan diadakan tanggal 17 Desember, yaitu hari Minggu pagi jam 8 sampai jam 12. Nah ini teman-teman akan dapat rumus-rumus swing ini, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini, dan bonus yaitu screener saham murah. Ini contoh-contoh screener saham Sugiononya atau buat swingnya, yaitu PTBA kita udah muncul di 2390. Di sini ada Kalbe Pharma teman-teman ya, muncul di 1600, dan Saratoga muncul di 1480. Dan teman bisa lihat harganya sekarang berapa. Dan bagi teman-teman yang pengen lihat videonya secara full, lihat video di atas yang di pin teman-teman ya. Nah ini adalah contoh screener saham murahnya teman-teman. Nah ini diupdate setiap 3 bulan sekali, karena ada rilis laporan keuangan terbaru. Nah teman-teman kalau udah punya rumusnya, teman-teman akan selalu dapat list saham-saham murah yang ada di bursa kita setiap 1 kuartal sekali. Dan satu lagi, teman-teman akan dapat bonus juga, yaitu cara ngitung harga wajar. Rumus cara ngitung harga wajar dan cara makainya akan dijelasin semua di kelas STS nanti tanggal 17 Desember. Nah contoh ini, kita ngitung BRI. Ternyata BRI punya harga wajar di 7.000. Oke guys ya, langsung tanya-tanya aja saya, kontak ada di deskripsi atau di video ini. Tanya-tanya dulu aja baru memutuskan untuk gabung atau enggak. Dan satu lagi, bahwa kelas ini hanya terbatas untuk 10 orangan aja teman-teman. Jadi buru-buru cepet, kalau misalnya udah full kuota ya kita akan close. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Sebelum Mas Bro, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham AMMN. Nah, karena ada permintaan suruh bahas saham AMMN, dan kalau kita lihat memang 2 hari ini AMMN tuh longsor parah teman-teman. Kira-kira mau sampai mana nih turunnya MMN, dan gimana prospek ke depannya teman-teman ya. Coba kita akan bahas di video ini. Nah kita lihat di sini MMN itu udah meroket mungkin hampir 300% semenjak dia IPO teman-teman. Ini udah naik tinggi. Dan koreksi yang kemarin sebenarnya belum terlalu dalam kalau kita lihat dari awal IPO. Tapi kalau bagi teman-teman yang udah beli AMMN tuh di atas 7.000 ya tentu aja lagi sakit banget tentunya. Nah, kita lihat di sini AMMN secara teknikal ya. Kalau secara teknikal, AMMN ini belum bentuk pola. Ya, jadi dia masih naik aja gitu. Tapi di akhir-akhir AMMN sebelum longsor ini dia bentuk namanya double top. Seperti teman-teman. Nah, ini guys, double top. Nah, ini top. Ini top. Jadi double top. Nah, kalau double top pasti ada neckline di sini. Tuh, ya kan? Nah, target penurunan di sini teman-teman. Nah, kita cari yang tertinggi, kita paste ke sini. Nah, ternyata AMMN ini udah mentok sebenarnya kalau target penurunan double topnya. Nah, tapi teman-teman harus istilahnya itu cari aman dulu ya. Cari bener-bener AMMN ini mentok. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri kalau saham itu turun dan udah mentok, itu dia bentuk doji-doji. Turun terus dia bentuk doji sideways beberapa hari. Nah itu berarti biasanya udah indikasi mentok. Tapi kalau besok masih merah dalam lagi ya jangan dulu gitu ya. Masih wait and see aja. Bagi teman-teman yang belum punya MMN jangan masuk dulu. Masuklah saat dia itu udah istilahnya itu melandai seperti itu guys. Bukan, ini kan masih jatuh. Nah kita lihat dari segi bandarmologinya dan fundamental. Kalau kita lihat fundamentalnya, oh ya, AMMN ini adalah perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar nomor 2 di Indonesia teman-teman. Jadi gede ini guys. Nah tapi kalau teman-teman di sini AMMN ini juga holding juga. Jadi perusahaan holding namanya kalau AMMN ini. Jadi mirip Medco, betul guys. Dan untuk kita lihat valuasi dari AMMN ini udah tergolong mahal. Jadi harga wajar AMMN itu berapa? Ini nggak bisa dihitung. Kalau perusahaan holding itu susah dihitung ya kalau pakai rumus itu teman-teman. Jadi Saratoga, Medco, AMMN itu susah dihitung. Dan kalau menurut saya teman-teman, harga bagusnya AMMN ya valuasinya saat dia mirip-mirip sama BRPT. Ya, saat dia mirip-mirip sama BRPT. Barito Pacific teman-teman, dia holding juga. Ya udah segitu, BBB1 gitu ya. Nah kalau sekarang ini AMMN masih kalau menurut saya sih tergolong tinggi ya. Ini kalau teman-teman bandingin nih, utamanya dia kan tembaga dan emas. Nah kompetitornya apa berarti yang setara, yaitu Antam dan MDK. Nah teman-teman bandingin aja
AMMN ini dengan Antam dan MDKA kalau secara fundamental. Antam itu dia punya PBV 1,62, ROE 15 dan PER-nya 10. MDKA walaupun dia rugi PBV-nya masih 1,5. AMMN PBV-nya masih 6,2. Jadi kalau kita bandingin nama apple to apple gitu guys, sepertinya AMMN ini masih tergolong sangat mahal. Seperti guys ya. Tapi kalau teman-teman bagi yang bagi investor yang masuk AMMN di harga yang sekarang tuh apalagi di harga 7.000 itu nggak masuk akal. Kecuali kalau teman-teman itu cuma buat trading ya, semoga silahkan. Tapi kalau trading harusnya CL, jangan di HUD. Gitu guys ya. Nah, kita lihat seperti ini teman-teman, untuk AMMN masih tergolong mahal secara fundamental. Nah, gimana secara bandarmologi? Nah, secara bandarmologi kalau kita lihat dari awal IPO, ini kan dari bulan 7. Kalau kita lihat di sini teman-teman, AMMN ini underweight itu siapa sih? Nah, underweight-nya ada banyak, tapi yang paling utama adalah Mandiri Sekuritas atau kode broker NI. Nah, kode broker NI ini pasti dapat jatahnya paling gede ya guys. Dia 54,99. Terus ada NI, ya BNI Sekuritas. Ini Mandiri Sekuritas itu CC, sorry. Mandiri Sekuritas itu CC, terus BNI itu NI. Guys nih guys, NI. Ya. Terus kalau kita lihat di sini ada CLSA, KZ kalau nggak salah. Terus DBS itu DB. Terus ada Samuel itu BBRI dan ada Sekuritas itu OD. Terus untuk IF itu Samuel ya. Samuel itu IF. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ternyata memang CC atau Mandiri Sekuritas itu yang transaksi gede di AMMN semenjak IPO. Dan kalau kita lihat AVG-nya dia itu 5.000. MG di 4.000, YP di 4.000. Dan ini di sini ada yang asingnya guys ya, AKKZBK itu di AVG-nya 6.000-an. Tapi yang punya barang banyak di AMMN itu bukan asing guys, tapi lokalnya. Gitu guys ya. Terutama si CC dan NI. Kalau kita lihat netnya teman-teman, nah ternyata UE-nya itu memang bener-bener net sell di AMMN ya guys ya. Nah, ini bener-bener jualan nih. Dan mereka udah cuan lumayan gede ya, dari 1.700 dan sekarang harganya udah 6.000-an. Jadi istilah memang udah profit nih untuk underwriter-nya. Dan yang ngambil tuh asingnya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, UE-nya udah jualan teman-teman. Dan barangnya CC itu pasti banyak. Gitu ya. Diguyur CC teman-teman. Jadi semenjak AMMN itu masuk MSCI, CC-nya jualan. Sini guys. Jadi MSCI itu teman-teman harus hati-hati ya. Nggak semua yang saham yang masuk MSCI itu berakhir baik. Biasanya teman-teman, ini menurut pengalaman saya aja, saham yang masuk MSCI saat sahamnya itu di bawah itu naik. Contohnya Arto, sahamnya udah drop, masuk MSCI dia naik. Tapi kalau kayak yang udah di atas biasanya turun. Waktu itu dulu Arto juga ya kayaknya. Arto waktu di atas di sini. Arto tuh waktu di atas masukin LQ45, masuk MSCI lah apa gitu ya. Akhirnya sahamnya malah drop. Mereka pada taking profit. Nah, waktu Arto di bawah sini masuk MSCI naik. Jadi gitu guys, kesimpulannya ya. Kalau sahamnya di atas, dia masuk MSCI masih harus warning. Biasanya ada yang mau jualan. Kalau di bawah biasanya ada yang mau jualan di atas, jadi dinaikin. Seperti itu guys. Nah, mungkin itu aja guys ya untuk pembahasan dari AMMN. Mungkin kalau menurut saya AMMN itu tunggu di EMA 100, yaitu di kisaran harga sini teman-teman, 5.125. Itu AVG-nya, AVG sell-nya CC sini 5.180. Kalau di EMA 100 sini di harga 5.125. Di 5.000 lah. Nunggu AMMN di antara itu. Kalau misalnya nanti mantul, kemungkinan mantulnya akan lumayan tinggi. Seperti itu guys ya, itu analisa saya aja. Sampai ketemu di video berikutnya.